aku pernah yang dimananya tuh aku ambisius banget sampai aku tuh nggak akan akhiri pokoknya. Jadi tuh fokusnya kerja mulu gitu. Jadi aku nggak akan ngelakuin hal-hal yang menurut aku mengganggu my way untuk mencapai itu. Sebenarnya ini agak personal tapi aku kasih gambar kasarnya aja ya. Actually 24 itu I just broke up. I just broke up with your boyfriend. Yeah, with my ex gitu. Tapi entah kenapa at that time after I broke up itu malah yang kayak tiba-tiba something switch off and itu kayak ganti gitu. Pernah gak sih tiba-tiba yang kayak apa ya? Karena tiba-tiba tuh ada yang kayak ganti switch on off itu kayak benar-benar ganti banget gitu. Karena aku yang sekarang aku tidak akan mungkin banget main YouTube, gak mungkin. TikTok, Instagram, you name it gak bakal mungkin. Gak akan mungkin aku tuh bener-bener bukan yang suka ya, aku tuh bener-bener bukan aku banget. Tapi tiba-tiba mindset aku yang dari 2024 nih ya, aku selalu mikir kayak gini sih, gak udahlah, gak usah dilakuin. Nanti kalau gue kacauin gimana, gue bakal malu gitu loh. Nanti kalau gue gagal gimana, orang bakal ngomongin gue. Nanti kalau katanya bego gimana. Tapi tiba-tiba karena coba berpikir sih, karena tuh gue 24 ke 25 gue umur segini, I have to do something with my life yang gue gak mau regret lagi gitu. Tapi maksudnya regret itu dalam hal gini nih, kayak banyak hal yang aku tuh pendem selama 2024 ini, aku tuh gak lakuin karena takut dijudge orang. Tapi setelah 24-25 enggak, kayaknya gue harus coba sekarang deh. Jadi pemikirannya kayak gini, tiba-tiba berubahnya kayak benar-benar kayak flip gitu loh. Jadi kayak kalau lu gagal ya udah, kalau jadi keren banget nih. Aku mikir kayak gitu masalah jadinya. Jadi kayak dapat opportunity nih. Mungkin kalau aku yang dulu yang kayak gue nggak ambil deh. Mendingan gue mundur aja, main aman. Kita main zona aman. Tapi kalau sekarang tuh ambil dulu, caranya gimana? Mikirin ntar aja. Aku gitu. Tiba-tiba berubah yang gimana? Kalau dulu kalau gue kacauin gue bakal malu banget. Kalau sekarang pemikiran tuh kayak kalau gue ambil, jadi ini keren banget nih. Jadi kayak dua orang yang berbeda banget kan. Jadi kayak sebenarnya aku merasa tuh kayak aku yang dulu sama sekarang tuh kayak dua orang yang completely different. Kayak dua orang yang benar-benar beda orang gitu. Dan I don't know why ya, tiba-tiba sejak itu aku milih oke, tiba-tiba random bikin YouTube tiba-tiba kayak gitu kayak random bikin YouTube bikin bagus Instagram kali ya. Coba kita ke TikTok kayak gitu sih. Jadi lebih yang kayak apa ya, random sih sebenarnya, gak ada yang pasti juga. I'm happy for you. Tapi ada sebuah pertanyaan yang tadi aku tiba-tiba comes up dari apa yang Kak Vita bilang. Mungkin ini personal ya, tapi kayak if you want cerita nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau cuman hin-hin juga nggak apa-apa. Kenapa kok waktu after breakup malah kayak flip ya kayak karena aku jadi bingung sih jujur aja. Gini kali ya, sebenarnya bukan personal lagi pada banget sih, something in the past juga gitu. Cuman aku learn a lot from this gitu loh. Maksudnya aku itu dulu mungkin karena kayak we had partner ya. Jadi kan kayak lebih yang kayak ada codependency namanya, jadi kayak ada partner gitu kan ya, partner untuk membuat keputusan gitu ya. Jadi kayak aku tuh tipe kalian yang kayak, karena aku juga sama my ex itu lebih yang kayak teman lah, ngobrol-ngobrol gitu kan. Jadi kayak pas kalau aku tuh ada apa-apa tuh ngomongnya tuh kayak I'm asking for validation gitu loh. What do you think? Kayak sama ke teman juga, ke teman, even ke semuanya, ke teman, ke bokap nyokap lah, ke cici, ke teman gitu yang kayak menurut tuh gue bisa nggak sih? Menurut tuh gue ini nggak sih? Menurut tuh gue ini nggak sih? Menurut tuh kalau gue demo ini gue bakalan malu-maluin nggak sih? Jadi banyak hal yang nyata tuh aku tuh aku tuh nggak bisa menerima validasi dari diri sendiri gitu loh. Kayak gue bisa nggak? Aku nggak bisa kayak gitu orangnya. Aku nggak bisa yang kayak gue bisa nih. Aku tuh butuh orang. Menurut tuh gue bisa nggak? aku tuh kayak gitu. Tapi after the breakup kan mungkin karena aku sendiri, dan aku pretty logic orangnya. Jadi pas aku sendiri itu berpikir sekarang gini, yang nggak akan meninggalkan kita pada akhirnya kan diri kita sendiri. Maksudnya bukannya berarti have trust issue, enggak gitu lah maksudnya, tapi kan itu logik aja ya. Maksudnya by the end of the day, kalau kita nikah ketemu siapapun kan kita nggak tahu gitu loh kapan the person leave gitu. Kalau menurut aku ya, maksudnya bukan dalam hati pergi dalam mungkin ditinggal lama apa gimana, atau enggak mungkin meninggal gitu. Aku jadi punya pemikiran hidup tuh nggak ada yang pasti gitu loh.
maksudnya kita tuh tetap harus bisa berpegang pada apa yang kita percaya. Jadi sejak itu aku mulai yang lebih yang kayak belajar untuk mengandalkan diri sendiri, which is maksudnya bukan mengandalkan diri sendiri yang benar-benar dalam hal yang ekstrim ya, tapi belajar dari mana, coba yuk belajar untuk ini loh, ini kan hidup lo nih, don't let other people validate pilihan lo harus bisa memutuskan itu dengan logika lo sendiri, dengan pilihan-pilihan, dengan konsekuensi yang lo siap tanggung. Aku bikin kayak gitu dulu, jadi kayak sejak after breakup mungkin karena kayak gitu akhirnya oke, gue mau buka YouTube nih, oke gue mau ini nih. Jadi kayak sejak itu aku lebih yang kayak mempush diri aku untuk nambah ilmu, nambah knowledge gitu loh. Jadi nggak mau jadi cewek yang jadi ketahu. Jadi kayak kalau nggak tahu ya gue ya Google lah, ya YouTube lah, lu searching lah. Jadi kayak karena aku terbiasa sejak aku jadi independen kali ya, aku juga tipe kali yang emang demen apa-apa sendiri gitu loh. Dan aku juga kalau bisa nggak repotin orang. Jadi kayak gitu sih. Wow, itu bagus banget. Berarti keputusan yang dibuat after breakup itulah yang membuat Kak Vita tuh sebenarnya akhirnya jadi berani mengambil keputusan baru gitu. Sebenarnya gini ya, before the breakup gitu ya, maksudnya ini bukan maksud ngomongin the relationship-nya ya. Iya. Maksudnya tuh aku tipe kali yang emang selalu punya planning doang tapi nggak aku jalanin. Nah, ya paham ya maksudnya ya. Iya. Jadi the YouTube itu sebenarnya ya namanya juga ngalor gitu loh. Kayak pengen bikin YouTube, kayak marketnya ada nih, kayak gitu doang. Tapi dari yang kayak setahun nggak gue bikin kayaknya, tapi nggak dibikin. Terus akhirnya setelah it ends, dan biasanya kan kalau orang putus tuh ya masih galau kan. Jadi kayak aku tuh tipe orang yang coping mechanism aku tuh 2, kerjaan sama olahraga. Jadi maksudnya aku tuh tahu nih after the breakup jangan be stupid person loh, jangan lu lari ke hal yang bodoh gitu loh. Maksudnya no judgment, maksudnya ada yang minum gitu ada ya, maksudnya kayak ya I drink sometimes juga, tapi aku nggak mau jadi itu sebagai yang kayak ya udah gitu kayak apa ya, aku tuh orang logis banget gitu loh, kayaknya it's a stupid thing untuk escape for something yang temporary doang loh. Jadi waktu itu aku mikir oke deh, namanya juga kita nggak boleh cewek kan ya, maksudnya kita nggak boleh yang kayak terlalu kesedihan, dan kita kan bisa milih lu mau terpuruk dalam kesedihan lu atau nggak you do something with your life. Waktu itu aku mikir daripada gue nangis kayak bego yang kayak bom waktu gue, yaudah I do something with my life gitu loh. Jadi dan dengan keadaan yang lumayan mindsetnya berubah dan pengennya tuh kayak sibuk terus loh. Jadi aku bener-bener yang kayak ya udah nih, gue bakal sibukin banget gitu loh. I put my life on this gitu loh. Meskipun nggak tahu bakal workout atau enggak. Karena kan bisa aja kan tiba-tiba di tahun keberapa tiba-tiba di 3 bulan kemudian YouTube-nya nggak workout, kita jadi males, itu bisa jadi. Cuman for the YouTube aku udah commit myself sih, aku nggak boleh stop after 1 year. Aku udah bilang ke diri aku pokoknya sampai kapanpun itu, even though bulan 7 nggak jalan pun tetap harus gue jalanin sampai Oktober 2020. Gitu. Kalau sampai Oktober 2020 dan masih nggak jalan, berarti you have to choose another path gitu. Aku mikirnya gitu sih dulu. Ada sisi komitmen dan disiplin yang dijalankan ya. Kalau nggak gitu kayaknya nggak bakal bisa deh soalnya. Berapa lama berarti? 1 tahun? Jadi saya ngomong ke diri sendiri sih. Kan waktu itu kan kayak beli kamera deh. Maksudnya kayak oke deh, maksudnya kan a fresh start nih, that do something different. Kita mau maksudnya at least aku mau coba membayar semua rasa penasaran aku. My capability itu kayak apa sih? I'm asking myself every day dulu kan. Sekarang yuk buktiin gitu. Tapi waktu mau YouTube itu kan aku Oktober awal. Maksudnya tahu nih kan namanya orang bikin YouTube nih ya. Ini penyakit sama nih penyakitnya nih. Nanti di sebulan 2 bulan nggak jalan stop. Ada yang kayak gitu kan, sebulan 2 bulan 3 bulan stop. Aku mikir gitu dulu. Karena aku tuh nggak langsung jalan juga. It takes a lot of time gitu. Tapi thank God-nya aku nggak berhenti sampai bulan ke-7. Ternyata itu mulai nunjukin hasil di bulan ke-7 setelah aku YouTube. Padahal 3 bulan tuh kayak udah gue mau nyerah sumpah. Kayak oh my god this is so hard, susah banget. Dan aku kan juga aku tuh waktu masuk ke YouTube itu aku decide untuk gak terlalu pakai MasterChef. Jadi mostly my subscriber tuh nggak tahu aku pernah ikutan MasterChef, nggak ada yang tahu, paling kayak 20% doang yang tahu. Waktu itu jadinya pas lagi Oktober, November itu kan namanya 3 bulan pertama tuh the hardest time ya pas bikin YouTube ya, nggak ada yang nonton, kayak apa ya Tuhan, promosinya mau gimana, gue mau collab sama orang juga takut ngomong sama orang kan, aku tuh nggak bisa collab juga kan, maksudnya aku suka collab, cuman tuh kayak aku tuh jarang banget collab gitu loh, nggak bisa tuh kayak collab tiap hari gitu, pasti ada, cuma bakalan jarang. Terus
akhirnya pas tahun baru kan lagi tahun baru tuh kayak ya ampun resolusi gue apa ya, yang kayak apa sempet mau tutup YouTube juga, udah kayak mau tutup YouTube, tapi aku tuh berasa kalau sampai aku tutup di bulan Januari itu there's something inside me yang ngalahin aku gitu loh. Ngerti gak sih, kayak berarti lu kalah sama yang omongan lu pertama dong. Kayak that's why aku bilang the biggest competition is myself gitu loh. Aku harus berani melawan rasa malas aku, rasa mager aku. Jadi waktu itu akhirnya meskipun mau tutup akhirnya stop. Enggak, ini belum bulan Oktober. Bulan Oktober pokoknya sampai Oktober 2020 kalau dia nggak workout lu boleh leave this industry. Aku gitu sih. Dari titik Kak Vita bilang kayaknya gue harus stop, gue harus stop, ke waktu dimana ternyata itu workout the best gitu tuh berapa lama? 6 months. Wow. Kayaknya 7 udah aku lupa deh. 7 atau enggak 6 bulan kalau nggak salah. Wow. And so I thank myself back then, thank you for not giving up gitu sih. Kalau kadang-kadang kalau lagi mikir ya, untung gue nggak give up dulu. Wow. Itu keren sih. Itu karena buah dari konsistensi menurutku. Gitu. Karena sometimes ketika kita ngerjain sesuatu and it doesn't work out, kadang itu kita udah mikir kayak udah deh buntu gitu. Padahal sebenarnya butuh sedikit lagi langkah untuk ternyata ini bisa work gitu ya. Bener. Ada nggak masa dimana Kak Luvita tuh ketika work udah banyak nih subscriber tiba-tiba booming, atau di TikTok atau di YouTube kayak gitu, lalu Kak Luvi ada di titik yang males lagi kita? Pasti ada sih. Namanya juga jenuh ya. Cuman aku pernah sih, aku tuh dari dulu tuh aku orangnya lumayan ambisius sebenarnya, tapi harus diubah sedikit sih sebenarnya, karena aku tuh pernah kejebak, kalau pernah dengar ya, The Toxic of Life Purpose itu loh. Apa itu? Aku pernah, jadi tuh aku suka banget nontonin film-film, misalkan nih Shelby, aku lupa deh. Pokoknya tuh kayak aku tuh suka mempelajari karakter seseorang di satu film. Misalkan nih, kalau teman-teman aku tahu nih, aku suka banget nonton Equalizer. Equalizer ini kan ada satu karakter utama nih, kayak Rock Malcolm ini. Aku tuh suka mempelajari dia gitu loh. Kayak that's why pas itu aku ada nonton film. Bukan nonton film ya, nonton kayak dia cuman cerita doang sih. Jadi The Toxic of Life Purpose yang dimana aku pernah ngalamin. Dibilang males sih, itu wajar ya orangnya. Tapi aku pernah yang dimananya tuh aku ambisius banget sampai aku tuh nggak kanan kiri pokoknya. Jadi tuh fokusnya kerja mulu gitu. Jadi aku nggak akan ngelakuin hal-hal yang menurut aku mengganggu my way untuk mencapai itu. Ngerti nggak? Misalkan nih kayak hangout sama teman yuk, entah aku kayak bikin excuse yang kayak nggak bisa nih, kayak gue harus lembur apa gimana tiba-tiba ketemu teman, kayak aku berasa tuh aku tuh kalau pergi sama teman aku feel guilty gitu loh, kayaknya I should have done something else gitu loh. Jadi kayak bener-bener toxic banget loh menurut aku sih itu. Jadi kayak misalkan kalau mau pergi sama aku misalnya have fun doang ya, aku tuh merasa guilty, ngerti gak sih, kayak nggak gue harusnya konten nih, gue harusnya ada meeting nih, harusnya gue ngajain harusnya gue bikin planning ini, kok gue malah di sini malah makan malah ngobrol sih. Ada kayak gitu. Tapi akhirnya ternyata aku nonton satu konten yang nyata buka mata banget sih, dimana nyata tuh life is about experience gitu. Kita nggak bisa menjalani hidup tuh monoton yang kayak lu cuma mencapai impian lu ke depan, tapi kanan kiri nggak lihat gitu. Temen aku Fanny tuh pernah bilang, waktu itu aku curhat sama dia kan, karena kita kan satu industri ya, kurang lebih kita mengerti keluh kesah masing-masing. Jadi waktu itu dia pernah bilang kalau aku tuh istilahnya tuh kayak lagi jalan pakai kelereng gitu loh, gigit kelereng, tapi kelerengnya itu kayak mata aku tuh kelereng doang gitu loh, karena kiri aku nggak lihat. Jadi kalau sampai ada batu nabrak aku nggak bakal lihat, karena mata aku cuma ke kelereng doang, ya kan. Tapi sampai di ujung sana what you get gitu loh, cuma kelereng doang, ya kan. Itu tujuan lu gitu. Jadi pas aku diomongin gitu jadinya yang kayak parah sih, maksudnya kayak aku tertampar gitu loh. Jadi selama gue ikut kelereng itu gue nggak kanan kiri gitu loh, kanan kiri jadinya itu tuh toksik ke aku banget. Toksiknya di mana aku jadi merasa bersalah mau ngapain aja gitu. Tapi sejak yang ngeliat orang, denger orang ngobrol, sekarang jadi yang lebih kayak santuy sih, bukan santuy ya, tapi aku bukan santuy sampai kayak takut juga kan, gue kesana jadi males lagi gue. Ada juga pikiran kayak gitu, cuman karena sekarang sih lebih yang kayak udah you know when to stop, you know when to say enough gitu sih. Tapi kalau dibilang males banget sih enggak, karena jujur industri ini lumayan ini sih ya, dinamis ya, seru gitu menurut aku. Kayak
oh minggu ini ada yang baru nih, misalkan ya aku besok mau konten bikin cookies and cream shoe gitu. It's fun, kenapa? Karena aku akan ngulik resep baru lagi gitu loh. Dibilang malu sih harusnya enggak sih, cuman lebih yang kayak how I cope up with my ambisi yang harusnya dibalancein dengan kerja yang oke, lu kerja rajin tapi jangan lupa untuk happy juga. Kayak gitu sih. Kalau malas sih kayaknya belum sih mungkin. Justru masalahnya lebih ke ini ya, gimana tahu kapan harus pause gitu. Iya, karena kayak aku sempat masuk rumah sakit yang kemarin. Kenapa? Sempat masuk ke rumah sakit. Oh, yang kemarin aku kontak itu ya? Iya, itu kayak juga ternyata kayak kalau dari omongan orang kayaknya lu tuh capek cuma mau sadar. Tiba-tiba badannya kasih sinyal sendiri gitu ya. Oke, maksudnya kayak lebih yang kayak sejak itu aku lebih sangat menghargai kesehatan. Iya, gara-gara itu sih. Ini penting sih buat orang-orang tahu bahwa kita harus tahu kapan harus pause ya. Sebesar apapun ambisi kita tahu kita punya tujuan di depan sana, tapi jangan lupa dalam prosesnya itu ada kanan kiri yang harus kita juga tengok gitu. Betul. Karena orang yang terlalu fokus banget, mereka tuh lupa mereka tuh nggak selamanya muda. Itu yang penting sih, kayak lu nggak selamanya bakalan kuat begadang kayak begini, lu nggak selamanya kuat kerja fisik kayak begini. Ada saatnya lu akan stop gitu, dan lu nggak mau kan spend your hari-hari tua lu sakit-sakitan. Aku mikirnya sih kayak gitu sekarang. Jadi kayak sekarang tuh I learn to say enough. Kalau ini hari udah cukup, udah jam 1 pagi tidur, jangan dilanjut. Kalau dulu aku tuh bisa aku kerjain pokoknya sampai pagi. Wow. Gitu sih. Oh, ini memang tipe cewek yang hardworking banget ini. Iya, tapi harus dikurangin dikit. Iya, benar. Tapi ada ini nggak? Ada orang-orang yang pernah sampai negur gitu nggak? Selain Fanny kayak orang tua atau apa? Oh, banyak sih semuanya deh. Oh iya. Berarti terkenal seperti itu di dalam lingkungannya. Apa misalkan lagi tapi kan kadang-kadang ada kerjaan yang ya namanya juga kita kerja di kerjaan, kita kan satu industri ya. Namanya dinamis, tanggung jawab sama klien, deadline. Tiba-tiba kita nggak sadar kan barengan semua kerjaannya ya. Ada yang misalkan mereka kayak keluarga aku tuh lagi di Bali sekarang. Lagi di Bali semua. Tapi liburan. Aku nggak mungkin bisa ke Bali gitu loh, karena minggu ini aku lagi pack banget misalkan. Aku lagi ada kerjaan yang kayak nggak bisa, nyata buat minggu ini aku bisa ke Bali gitu. Ya kadang-kadang ada omongan sih yang kayak ngejar duit mulu nggak ada kayak gitu. Cuman sebenarnya aku lebih yang hati gini sih, aku tuh punya responsibility gitu loh. Nggak mungkin dong tiba-tiba abis kerja sama si A udah sorry aku mau ke Bali ini, bye. Kan nggak mungkin. Ada hal-hal yang kita harus sacrifice karena kita udah komit sama kerjaan ini. Klien-klien masuk kita harus tanggung jawab lah. Lebih kayak gitu sih. Tapi ya omongan-omongan kayak gitu tuh wajar banget. Pertama karena keluarga aku tuh nggak ada di industri, aku nggak ada. Kebanyakan kerja dagang, freelance. Jadi kadang-kadang kalau lihat aku yang mungkin lagi kebetulan jadwalnya lagi pack banget, mereka tuh agak yang kayak gila lu sakit tuh bentar lagi ya. Jadi itu pasti banyak. Itu kan dari keluarga. Kalau bulian dari netizen yang paling itu mah sampai hari ini yang paling kayak netizen ya kepikiran gitu. Ada nggak? Jujur aku sih nggak gitu kepikiran omongan netizen sih. I make it as a joke. Aku kadang gue pin gitu, gue screenshot, gue share, tapi aku nggak pernah bales. Aku nggak pernah bales. Cuman aku akan bales kalau dia menggiring opini. Yang kayak misalkan nih ada nih kita ngomongin kue misalkan, tapi dia kayak ngomonginnya fisik gitu loh. Yang kayak lu so cakep lu, gendut. Yang kayak oke, itu nggak relevan sih, kayak maksudnya kayak lu mau ngatain lu jelek, lu gendut, lu apa gitu kan, kayak muka lu tuh kayak gini, kayak oh ya udah gitu, kayak aku sih bisa aja karena menurut aku kayak you don't even know me pertama. Terus kenapa aku lebih kasihan orang kayak gitu sih, lu kambuan banget ya datang ke lapak gua cuman buat ngomongin hal-hal yang nggak ada relevannya sama konten yang gua bikin. Itu aku bingung sebenarnya. Ada juga yang bisa hampir banyak ya kayaknya, cuma aku tuh nggak gitu inget ya. Ada tuh yang komen misalkan kasihan ya penontonnya cuma segini gitu, misalkan kayak cuma 20 ribuan kan. Di mana tuh? Aku pin tuh iseng YouTube. Aku pin YouTube. Tapi setelah dia pin ya, karena aku percaya aku tuh punya aku tuh punya pemikiran, gue yakin kok ini channel tuh pasti bisa maju. Harus percaya dong, kalau kita nggak ada bensin untuk maju kan. Tapi pas sekarang udah 200.000, 300.000, komennya masih ada, masih gue pin kan, jadi kayak lucu kan, jadi ya balik ke dia kan jadinya kan. Maksudnya channel yang lo kata-katain itu sebenarnya udah, maksudnya penontonnya nggak sesuai dengan angka yang lo sebut gitu loh. Karena kita punya faith, ini video ini meskipun masih 10 ribuan, 5 ribuan, gue yakin one day bakalan nambah penontonnya kayak gitu-gitu. Nih ya kayak aduh resep lu gagal lah gitu. Tapi yang kayak pahit banget lah, kayak misalkan nih ini resepnya tuh parah banget ya, gagal akhirnya
tapi dia diserang orang lain tuh. Jadi kayak aku cuma pin doang, aku selalu pin doang, gak pernah bahas, aku pin doang, nanti dari subscriber lain nyerang dia. Dia kali gak bisa bikin, gak bakat loh. Ya maksudnya kayak, ya silakan, kita kan main aman doang, itu kan platformnya for public, terus lu mau ngomong apa aja kan. Terus ada juga yang ngomongin ini nih, masalah bawa title aku lagi ada. Kok pemenang MasterChef bikinnya begini doang. Ada yang kayak gitu, itu paling banyak malah, yang kayak pemenang MasterChef bikinnya gini doang. Ada juga yang gak suka dengan cara ngomong, dan ada juga yang mungkin berasa aku tuh kayak gua lu ya, kalau ngomong kayak kalau kamu tuh kayaknya nggak bisa gitu, kayak aku karakternya begini gitu. Jadi ya udah, paling hal-hal kayak gitu sih. Mungkin yang parah banget ada, cuma aku lupa kayaknya deh. Nah kita kepikirin soalnya. Ada yang sampai fisik tadi ya. Iya, fisik itu tadi. ada teorinya tuh. Kenapa tapi apa? Maksudnya sorry gimana? Jadi yang fisik itu ada teorinya. Jadi katanya orang kalau misalnya netizen itu udah nggak menemukan nih kelemahan apa lagi dalam diri kita, kayak udah skill, karakter apapun itu, pasti terakhir tuh pasti fisik. Aku pernah denger sih. Iya kan? Iya, aku pernah dengar. Jadi menurut aku yang waktu Kak Vita dibully masalah fisik itu karena dia udah tidak menemukan lagi apalagi yang bisa dibully ya. Yes, mungkin sih. Tapi rajin aja gitu loh, kita kelapak orang untuk ngomongin hal-hal yang nggak penting gitu. Aku sih bukannya sebel ya, kasihan sih sama orang kayak gitu sebenarnya. Kayak maksudnya gue aja kagak, maksudnya gini loh, kesel sama orang ya. Misalkan ada podcast gitu, aku nonton, maksudnya aku kurang suka sama orangnya gitu, tapi aku tinggal klik back aja gitu, langsung nonton gitu loh, nggak usah sampai lu meninggalkan komen, wasting your few minutes untuk ngetik-ngetik hal-hal yang sebenarnya itu nggak akan membuat kasih lo apa-apa. Aku lebih kayak kasihan sama mental orang yang suka ngebully orang di sosmed, kayak lu nggak ada kerjaan men, kayak gitu sih. Tapi pada faktanya kita memang tahun 2022 ini kan orang bebas banget ya berkomentar gitu, dan kita nggak bisa mencegah orang itu untuk komentar jahat gitu. Tapi ada nggak saran tertentu yang Kak Vita mau kasih gitu untuk orang-orang yang mempunyai mimpi di bidang yang sama, misalnya mungkin bukan di kuliner aja, tapi di bidang entertain kali ya, orang yang public figure gitulah. Gimana caranya supaya kita ini bisa mungkin dari dalam diri gitu memfilter seperti gini ya, kita kan nggak bisa mengontrol apa yang di luar sana ya. Aku sih lebih percaya kita bisa mengontrol kita punya hati sih, kayak hati yang menguasai keadaan atau keadaan yang menguasai hati kita, itu kan pilihan kita gitu. Misalkan bisa aja dong kata-kata yang nyakitin itu aku biarkan, iya ampun dia bisa ngomong gitu ya, itu berarti kan keadaan itu menguasai aku nih, berarti I let everything overcome me kan. Tapi kalau aku bisa mengontrol hati aku gitu loh, ya udah gitu loh. Maksudnya kan sekarang gue lagi bikin ini nih, dan gue nggak bisa ngontrol mereka ngomong apa, tapi gue bisa mengontrol kok omongan ini akan gue masukin ke hati atau enggak. Itu sih. Jadi kayak kadang-kadang kalau lagi capek banget gitu ya, baca komen yang kayak gitu-gitu nih misalkan, tapi aku mau pergi nih sama teman makan, mau makan malam-malam, masa iya sih I let this one comment ruin my day? Iya kan. Wow. Jadi aku mikir kayak no nggak bisa kayak jadi kayak oke, baca kayak paling namanya orang manusia, sedih tuh wajar, kayak agak baca kayak nyesek ya bacanya, cuma kayak ya udah gitu. Aku sih lebih kayak ya udah, jangan karena komen satu ini gue mau pergi sama temen, mau keluarga, abis kerja gue nggak mau itu ruin my day. Itu sih, jadi I take control on that gitu sih. Kontrolnya ada di kita. Ada di kita, remote ada di kita terus pokoknya. Kita nggak bisa atur orang lain, bisa. Tapi kita bisa atur diri kita. Yes, bener-bener. Gitu, oke. Wow, ini keren banget pembicaraan kita hari ini. Thank you. Aku personal juga belajar banyak dari Kak Luvita. Gimana Kak Luvita berjuang dari awal sampai hari ini, berjuang dengan bisnisnya. Kalau nggak salah ada bisnis juga yang cake ya? Yang cake. Ada 2 ya, Foi? Aku yang Foi lagi tutup dulu, aku yang Cakemosphere sih. Oke. Dan lagi bangun YouTube juga kan, medsos juga gitu. YouTube. Keren semua, konsistensinya keren juga. Thank you. Tapi sebelum kita akhiri podcast hari ini, yang tentunya kalian belajar banyak, ada nggak pesan dari Kak Luvita buat orang-orang yang juga lagi merintis karir, lagi membangun hidupnya, mungkin bukan di entertain aja ya, dalam bidang apapun gitu? Aku punya satu hal sih sebenarnya, tapi ini aku bingung membungkusnya gimana ya. Kalau ini kan di dalam agama aku juga sih aku pelajarin sih, kayak kalau kita lagi meminta atau lagi doa atau lagi berharap sesuatu, jangan pernah minta buahnya sih, menurut aku. Tapi kita mintanya itu kayak benihnya itu loh. Benihnya itu maksudnya kayak kita kan adalah wadah ya. Kalau wadah benih itu maksudnya adalah skill kita diasah,
skill, kemampuan kita, pengetahuan tuh diasah terus, dia kan pasti jadi cawan yang makin besar kan. Kalau kita hal kecil aja nih, misalkan kita tuh cuman, let's say kita cuma gelas slokinya whisky doang nih, tapi kita minta disiram 1 liter, kan nggak mungkin kan, pasti tumpah-tumpah nggak sih? Dan ujung-ujungnya paling cuma 10 mili, 15 mili. Jadi aku rasa sih untuk orang-orang di luar sana yang mungkin mau mengasah dalam hal apapun, buat entertain doang, yang pekerjaan, karir di kantor apa gimana, kalian tuh harus selalu minta benih itu apa sih, kayak cara pandang kalian diubah, cara punya kalian mindset diubah, asah skill terus, karena nanti benih itu akan menghasilkan buah, ya nggak sih? Buah, kalau kalian cuma minta buah doang tapi buahnya nggak dikelola, didiemin doang, nggak tahu cara ngolah, itu bakal jadi busuk. Itu menurut aku. Jadi aku dari dulu setiap aku ngapa-ngapain, aku nggak pernah berharap, aduh klien gue dong yang 100 orang kayak tiap hari, aku nggak pernah minta kayak gitu. Aku selalu minta, maksudnya minta tolong diberikan kekuatan mental yang kuat, hikmat kalau ngomong gitu loh, maksudnya kayak hikmat dalam ngomong. Kalau bikin kue tuh kayak lebih yang kayak dikasih gimana ya, misalnya kalau dibikin kreativitas, dikasih kepintaran. Dan sebenarnya yang paling penting juga selain benih dan buah, benih yang akan menghasilkan buah, konsisten is number one pertama. Tapi jangan bebel ya, orang bilang apa ya, jangan jadi orang tuh gini, aku tuh meskipun konsisten, misalnya gini, aku tuh gigih misalnya dalam karir, tapi aku sangat dengar orang ngomongin apa gitu loh, Fit lu jangan kayak gini, Fit lu jangan kayak gini. Tapi maksudnya gini loh, bukan yang kayak kita mengambil hal-hal yang sembarangan kita terima aja, lu konten joget deh, kayak nggak mungkin ya, kayak maksudnya bukannya salah ya, itu out of konteks tadi yang aku kembangin gitu loh. Jadi kayak kita jalan maju terus, tapi tetap mendengarkan apa kata orang kanan kiri gitu loh. Jadi lebih yang kayak, tapi kita harus punya kemampuan untuk memfilter mana yang kita bisa terima, mana yang kita nggak bisa terima. Nggak semua omongan orang itu bisa kita masukin. Dan paling penting adalah kita harus surrounding teman-teman kita dengan orang yang tepat sih. Karena jujur aja, teman-teman dengan siapa kita berteman, kita ngobrol tuh ngaruh banget sih, cara mindset dan lain-lain gitu. Dan aku tuh selalu ngomong, jadi kayak we give ourselves the worst case. Worst case tuh maksudnya apa? Ini susah, tapi aku udah pikirin tuh, ini bakalan 1000 kali lebih susah. Jadi aku udah siap-siap gitu loh. Jadi kayak misalnya bikin YouTube nih, susah loh Fit, ya udah mikirin tuh susah kayak apa. Mungkin begadang jam 3 pagi, nggak ngerti editing. Tapi maksudnya lebih yang kayak gitu sih, kita harus stay on guard sih gitu. Jangan berpikir ini gampang, lo harus lihat prosesnya gitu. Kayak orang kan suka kayak gampang banget jadi dia ya, konten duitnya aneh kayak gitu ya. Tapi kalau kita buka mata lagi kan sebenarnya nggak segampang itu loh. Lu nonton dari bawahnya itu ya, itu ngerangkaknya tuh pelan-pelan gitu. Jadi kayak lebih yang aku sih, cara aku bekerja di dunia ini, aku look up on someone always. Aku look up sama si A, sama si B, sama si C, dan setiap tahun selalu ganti gitu. Jadi kayak pastikan buat yang masih muda, mungkin yang kayak masih underage lah ya, kalian punya panutan yang bener, jangan panutan yang aneh-aneh gitu. Kalau aku dulu Gordon Ramsay dulu. Maksudnya kalau dulu aku Gordon Ramsay, kenapa? Dulu tuh aku tuh kerja not for money. Aku selalu ingat kata-kata dia, di mana lu kerja itu jangan duit dulu gitu. Kalau lu naikin value dulu tinggi banget, duit akan ngajar kita. Dan aku selalu percaya itu. Gak semua pekerjaan yang kita lakukan di dunia ini dampaknya tuh harus uang dulu gitu loh. Menurut aku kalau dampaknya oke, why not gitu loh. Money comes later is okay. Aku mikirnya gitu sih, karena kalau kita mikirnya terlalu money numbers, itu bakalan berbahaya, karena kita jadinya tuh nggak bisa gimana ya, nggak bisa secara apa sih kasarnya apa ya, kalau everything is number, bukannya dampaknya apa mungkin. Aku bingung ngomongnya gimana ya. Karena aku mikir tuh, aku pernah kayak gimana ngomongnya, kalau dampaknya kita terlalu mikirin the money come first, tapi dampaknya kita nggak peduliin, kita jadi human capitalism kali ya. Jadi kayak apa ya, kayak gitu sih. Lebih kayak gitu sih. Aku suka banget sama kalau Vita yang tadi bilang bahwa kita harus tahu bahwa kalau misalnya ada seseorang yang sukses nih, kayak public figure or anyone lah yang sukses gitu, jangan cuma lihat suksesnya aja, lihat tuh belakangnya ada apa gitu. Bener ya. Dan yang aku tadi yang paling aku belajar dari Kak Luvita adalah masalah momentum sih, bahwa kayak sebelum kita tuh dapat sebuah momentum, itu di belakangnya ada konsistensi yang dikerjakan gitu. Bener. Sama kayak waktu Kak Luvita mencapai MasterChef juara 1, ada juga
ketika Kak Lufta membangun YouTube dan bisnisnya yang lain gitu, itu pasti ada proses yang lama sebelum akhirnya ada momentum yang tiba-tiba datang yang bukan bagian kita tuh. Yes, yang bagian kita kerjakan, tapi yang bagian yang di atas kita bisa berharap aja. Gitu ya. Bener. Gitu, dan Kak Lufita terima kasih. Yes, thank you so much for having me. Podcast hari ini. Sorry ya kalau agak-agak gitu. Oh enggak, jelas banget. Jelas ya? Kalau nggak jelas aku nggak bakal belajar apa dong. Dan aku pasti percaya kalau kalian banyak yang belajar juga dari Kak Lufita, terinspirasi dari Kak Lufita. Dan itu aja Kak Lufita, thank you sekali lagi. Thank you so much for having me. Dan jangan lupa kalian untuk selalu engage with us dengan cara like, subscribe, komen, dan share ke teman kalian yang membutuhkan. Apalagi yang mungkin lagi membangun karirnya, lagi bercita-cita mencapai sesuatu, subscribe kita dan kita pasti akan hadirkan narasumber yang keren. Salah satunya kayak Kak Lufita ini. Thank you. Terima kasih dan selamat sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.